Hai, ketemu lagi bersama Cindy di sini. Kali ini Cindy akan membahas satu alur film yang berjudul For Love or Money yang dirilis pada tahun 2014. Film ini dimulai dengan adegan seorang wanita pramugari bernama Singlu yang hampir tertabrak mobil oleh seorang pria saat mau menyeberang jalan. Pengemudi yang bernama Cheng Sun itu lalu mengeluarkan HP-nya dan memfoto Singlu. Sepulang bertugas dari bandara, ternyata Singlu memutuskan untuk berhenti sebagai pramugari. Singlu pun berniat mentraktir temannya dengan menggunakan kartu kredit pacarnya. Sebagai perayaan telah berhentinya bekerja. Suatu hari, secara tidak sengaja, Singlu melihat pesta pernikahan dengan nama kekasihnya yang bernama Cheng Min. Singlu kemudian masuk ke dalam untuk memastikan kebenarannya. Singlu terlihat hancur ketika melihat wajah kekasihnya ada di sana dan menangis. Lalu ia pun meninggalkan tempat tersebut dan meluapkan amarahnya pada Seng Ming yang saat itu mengejarnya. Yang lebih mengagetkan lagi adalah Seng Ming menikah dengan tujuan untuk menguasai harta warisan mertuanya. Seng Ming bahkan menawarkan, setelah ia menjadi ahli waris, ia akan kembali pada Singlu, karena hanya dirinya yang dicintai oleh Seng Ming. Mendengar hal itu, emosi Singlu semakin menjadi dan pergi meninggalkan Seng Ming. Suatu hari, dilanda stres yang berat, membuat Singlu mencoba bunuh diri dengan cara melompat dari sebuah atap gedung apartemen. Saat kejadian, banyak warga, polisi, hingga pemadam kebakaran berusaha menyelamatkan Singlu dengan menyediakan matras raksasa untuk antisipasi jika Singlu melompat. Di saat itulah tak sengaja Cheng Sun lewat. Melihat seseorang ingin bunuh diri, Cheng Sun kemudian diam-diam menyelinap masuk ke atap apartemen membujuk Singlu agar dapat mengurungkan niatnya bunuh diri. Sayangnya bujuk rayu itu tak berhasil. Saat Singlu melompat, Cheng Sun yang berusaha menyelamatkannya malah ikut terjatuh. Untungnya matras yang disiapkan membuat mereka selamat. Setelah kejadian itu, Singlu berkenalan dengan Cheng Sun. Awalnya Singlu marah karena Cheng Sun mencegahnya untuk bunuh diri dan kesal karena sudah diselamatkan. Tetapi kemudian ia menawarkan untuk mentraktir Cheng Sun di kafe miliknya. Mereka pun berpisah dengan janji agar Singlu tidak mencoba bunuh diri lagi. Cheng Sun sendiri nampak menaruh hati pada Singlu. Setelah itu Cheng Sun setiap harinya mampir ke kafe milik Singlu untuk melakukan PDKT dengan memberikan sebuah lukisan wajah Singlu saat menggunakan pakaian pramugari waktu itu. Cheng Sun juga mengaku bahwa dia adalah orang yang hampir menabraknya di Bandara Vienna waktu itu. Ketika mengetahui hal itu, Singlu pun kaget dan tak menyangka bahwa orang yang hampir saja menabraknya waktu itu berada di depannya. Suatu hari, Cheng Sun melihat lukisan yang ia berikan kepada Singlu dipajang yang membuatnya merasa senang. Saat berada di kafe, Singlu nampak didatangi oleh beberapa pemuda yang sedang mabuk. Mereka terlihat sedang menggoda Singlu dan memperlakukannya dengan tidak sopan. Melihat hal itu, Cheng Sun menjadi marah dan menghajar mereka semua. Tapi saat Cheng Sun hampir berhasil mengalahkan mereka semua, secara tidak sengaja Singlu marah memukul kepala Cheng Sun yang membuat dirinya pingsan. Melihat Cheng Sun yang pingsan malah membuat para pemuda mabuk itu pergi karena takut. Karena Singlu sudah memukul Cheng Sun sampai pingsan, Singlu lalu mentraktir Cheng Sun di warung pinggir jalan. Mereka pun saling ngobrol dan mendapati fakta bahwa mereka ternyata alumni SD yang sama di wilayah itu. Saat pulang, Cheng Sun mengantar Singlu di tengah hujan deras sampai di depan tempat tinggalnya. Saat itu Cheng Sun meminta nomor HP Singlu dan menuliskannya di tangannya. Tapi apesnya nomor HP yang tertulis di tangan Cheng Sun terhapus hujan yang membuatnya tidak bisa berkomunikasi dengan Singlu. Suatu hari Singlu mendatangi Cheng Sun yang sedang melamun di atap apartemennya. Cheng Sun sendiri adalah seorang pelukis yang tidak mapan. Bosnya batal mengadakan pameran untuk mempublikasi karya-karyanya. Karena itulah ia jadi sedih dan melamun di tempat itu. Cheng Sun yang curhat membutuhkan uang akhirnya membuat Singlu menawari pekerjaan di kafe miliknya. Karena sangat membutuhkan uang, Cheng Sun langsung menerimanya. Akibat sering bekerja sama, membuat Cheng Sun dan Singlu semakin dekat. Suatu hari terlihat Cheng Sun berada di kerumunan orang yang sedang melakukan balapan liar. Ia pun lalu mengikuti kompetisi tersebut. Saat ia mengikuti kompetisi tersebut, ada salah satu peserta bertaruh uang yang ada di kantong miliknya jika menang. Tetapi jika kalah, Cheng Sun harus berlari telanjang. Tak disangka, Cheng Sun dapat memenangkan balapan itu dengan meminjam mobil dari temannya.
Uang taruhan yang ia menangkan akan ia gunakan untuk mengajak Singlu makan malam. Terlihat ia makan malam bersama di restoran mewah dengan pakaian formal. Di dalam restoran, Singlu kagum dengan cara Cheng Sun memesan. Ia menilai jika Cheng Sun terlihat sudah terbiasa makan di tempat seperti ini. Namun Cheng Sun malah mengelak dan berkata bahwa ia mempelajari ini semua dari internet. Di sini mereka mulai membicarakan tentang keluarga dan orang tua mereka. Ternyata sebelumnya ibu Singlu telah meninggal dan ayahnya memutuskan untuk menikah lagi. Ayah Singlu sebelumnya sangat kaya, tapi karena tidak bisa mengelola dengan baik, membuatnya jatuh miskin. Singlu di sini merasa senang dengan perlakuan Cheng Sun yang telah memperlakukannya seperti apa yang sering dilakukan ayahnya dulu. Di saat Cheng Sun hendak memanggil pelayan, datanglah pelayan dengan membawa kue bertuliskan "Aku suka padamu" yang terdapat cincin. Karena merasa tidak memesan, mereka pun kabur. Dan benar saja, pemilik kue tersebut datang dan marah-marah karena kue yang ia siapkan untuk kekasihnya telah rusak. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk berkencan di taman bermain. Terlihat mereka sangat menikmati waktu berdua saat ini. Sebelum pulang, terlihat Singlu sedang memandang salah satu toko. Tapi karena Cheng Sun ikut melihatnya, Singlu pun meninggalkan tempat itu. Sekilas terlihat Cheng Sun yang kembali melihat harga dari barang itu sebelum menyusul Singlu pergi. Pada malam harinya, terlihat pria yang kalah taruhan datang untuk memaksanya tanding ulang. Taruhannya pun masih sama. Cheng Sun tidak bisa menolak tawaran itu. Karena jika menolak, para pemuda itu akan merusak toko yang dikelola Singlu. Tak disangka pada saat balapan, Singlu datang yang membuat Cheng Sun kalah. Singlu pun marah karena Cheng Sun mengikuti balapan dan pergi meninggalkannya begitu saja. Karena kalah, Cheng Sun harus mengikuti aturan yang ditetapkan. Jadinya nih, Cheng Sun harus pulang dengan telanjang. Cheng Sun yang pergi ke toko Singlu melihatnya sedang menunggu di pojokan. Melihat Cheng Sun yang telanjang, ia hanya bisa tertawa dan memberikan kain agar Cheng Sun tidak kedinginan. Di sana, Singlu nampak marah karena Cheng Sun mengikuti balapan tersebut. Apalagi setelah ia tahu kalau saat makan malam itu, Cheng Sun mengajaknya makan dengan menggunakan uang yang ia dapatkan dari taruhan. Singlu pun menangis karena Cheng Sun melakukan hal tersebut. Ketika melihat Singlu menangis, Cheng Sun lalu mengajaknya ke suatu tempat, yang ternyata adalah apartemen yang ia tinggali sekarang. Ternyata Cheng Sun mengajaknya untuk melihat semua karyanya yang berisi lukisan wajah Singlu. Melihat hal itu, Singlu lalu menyuruhnya untuk melukisnya sekali lagi. Tapi ketika akan dilukis, Singlu lalu membuka bajunya yang membuat Cheng Sun terkejut. Wow! Setelah selesai, Cheng Sun memberikan sebuah kain untuk menutupi tubuh Singlu. Saat Cheng Sun memeluknya dari belakang, Singlu meminta maaf karena dirinya sudah berbohong. Cheng Sun yang tidak mengetahui apa maksud itu, kemudian tidak terlalu menghiraukannya. Tetapi mereka malah berciuman dan melakukan mantap-mantap di kamar mandi. Suatu hari, mantan kekasih Singlu yaitu Shen Ming mengirimkan sebuah majalah edisi lama, yang di dalamnya membahas Cheng Sun yang adalah anak sematawayang dari seorang ibu presiden pemilik AR Group. Singlu lalu mendatangi gedung perusahaan bertingkat yang kini sudah dimiliki oleh Shen Ming. Sebelumnya, Shen Ming mengatakan bahwa dirinya dan Singlu merupakan orang yang sama. Singlu pun menampiknya dan berkata jika dia dan Shen Ming merupakan orang yang berbeda. Setelah pulang dari tempat itu, Singlu pergi ke tempat pimpinan Huang yang merupakan penyelenggara pameran lukisan. Ia meminta Cheng Sun untuk mengikuti pameran tersebut. Mereka pun kemudian mempersiapkan karya lukisan yang akan Cheng Sun pamerkan. Di hari pameran, terlihat tidak ada orang yang datang sama sekali di acara itu. Bahkan Singlu harus ditelepon seseorang karena telah melanggar kontrak. Dan dia pun diancam karena sudah melakukan hal tersebut. Tak disangka ada seseorang yang ingin membeli karya lukisan Cheng Sun dengan harga yang sangat mahal. Tapi Cheng Sun malah tidak mau menjualnya karena lukisan tersebut adalah lukisan kenangan yang ia buat untuk dipersembahkan ke Singlu. Pimpinan Huang pun marah karena Cheng Sun tidak mau menjual lukisan tersebut dan pergi begitu saja. Scene berganti ketika ada sebuah bunga mawar merah tepat di depan toko milik Singlu. Ia senang melihat bunga itu, tapi ketika Cheng Sun muncul tepat di depannya, kemudian ia menangis dan memasuki toko. Cheng Sun lalu menyusulnya dengan membawakan cincin dan mengajaknya menikah. Tapi Singlu malah sedih karena hanya demi sebuah cincin, Cheng Sun rela menjual lukisan yang sangat berharga. Singlu pun pergi meninggalkan Cheng Sun sendirian di tokonya dan mengunjungi tempat yang waktu itu ia gunakan untuk bunuh diri. Ia berteriak meminta maaf.
Sepertinya Xinglu telah membuat salah kepada Cheng Sun, tapi kita nggak tahu ya apa yang sebenarnya Xinglu alami. Kemudian ia kembali ke tokonya dan mengajaknya ke kamar. Ia membahas tentang kejadian tadi dan sepertinya Xinglu sedang menutupi sesuatu. Ia meminta Cheng Sun untuk mengakhiri semua ini dan pergi dengan air mata di pipinya. Ternyata Xinglu kembali ke mantan pacarnya. Cheng Sun memergoki mereka berdua dan menanyakan alasan Xinglu melakukan hal tersebut. Xinglu hanya berkata bahwa dia tidak ingin bersama Cheng Sun yang tidak punya uang, sedangkan ayahnya berada di rumah sakit. Ia juga menyebutkan bahwa ia tidak mau tinggal dengan Cheng Sun di ruangan seperti itu. Cheng Sun tak percaya dengan semua omongan Xinglu. Ia hanya bisa menangis dengan kepergian Xinglu ke mantan pacarnya. Di dalam hotel, Chen Ming marah-marah. Karena tujuan utamanya ke hotel yang untuk mantap-mantap, tapi malah nggak jadi. Karena Xinglu sepertinya masih teringat dengan Cheng Sun. Walaupun sebelumnya Xinglu mengatakan bahwa ia tidak suka dengan Cheng Sun, itu hanya sebuah alasan agar Cheng Sun bisa menjauh darinya. Padahal sebenarnya ia masih sangat mencintainya. Ia juga teringat alasan sebenarnya yang membuat ia menderita. Ternyata Xinglu memiliki perjanjian kontrak dengan ibu Cheng Sun. Dia meminta tolong Xinglu untuk membuat Cheng Sun jatuh cinta dan kemudian mencapakannya dengan alasan Cheng Sun adalah seniman miskin. Tujuan dari ibu Cheng Sun adalah untuk membuat anaknya kembali ke rumah dan mengurus perusahaan serta mau menyandang ahli waris resmi. Tetapi ia ingin Cheng Sun meninggalkan karir melukisnya. Tetapi sayangnya di sini Xinglu malah jatuh cinta pada Cheng Sun yang jelas-jelas sebuah larangan dalam kontrak yang sudah ditandatangani oleh dirinya sendiri senilai 15 juta yuan. Setelah kejadian itu, Xinglu menjadi sangat depresi dan pergi untuk mabuk-mabukan dengan temannya. Ia sangat menyesal karena telah mengkhianati Cheng Sun. Padahal selama ini tidak ada pria yang mencintainya lebih darinya. Setelah itu, Cheng Sun akhirnya pulang ke rumah ibunya. Ibu Cheng Sun yang merupakan CEO dari perusahaan Air Group tak menginginkan anaknya menjadi pelukis karena trauma dengan masa lalunya. Ibu Cheng Sun ternyata dulunya meninggalkan suaminya karena suaminya lebih memilih menjadi pelukis dan akhirnya meninggal karena kemiskinan. Setelah bertemu ibunya, Cheng Sun lalu mengikuti jejak ibunya untuk menjadi CEO di perusahaan tersebut. Ketika ia sudah mempunyai banyak uang, ia datang ke acara balap liar dan membalas semua perbuatan mereka dengan cara menghajar dan memberikan uang seperti yang mereka lakukan kepadanya sebelumnya. Terlihat Cheng Sun yang sudah dalam keadaan kaya raya dan menjadi CEO datang di sebuah pertemuan antara pemilik perusahaan. Terlihat ia juga mempertontonkan karyanya di acara tersebut. Di sana ada seseorang yang menginginkan lukisannya dengan harga mahal, tapi ia menolak karena ibunya berkata bahwa itu adalah harta berharga milik keluarga. Sepertinya Cheng Sun masih marah dengan ibunya. Ia kemudian memanggil pamannya untuk menyuruhnya menjual lukisan tersebut dengan harga 1 yuan. Tapi pamannya malah menjual lukisan itu dengan harga 15 juta yuan kepada seseorang yang membuat Cheng Sun marah. Ia kemudian berusaha mencari orang yang membeli lukisannya yang sepertinya berada di Eropa. Karena sebelumnya pamannya tidak tahu pasti siapa pemilik lukisan tersebut yang ternyata adalah Xinglu. Xinglu terlihat sangat miskin di kediamannya sekarang. Ia kaget dan bertanya kepada Xinglu di mana pria yang bersamanya terakhir kali. Tetapi Xinglu tidak membahasnya. Cheng Sun pun nampak memanas-manasi Xinglu bahwa berkatnya di masa lalu membuatnya bisa menjadi seperti sekarang. Ketika Xinglu menanyakan apakah ia akan melukis lagi, Cheng Sun malah meninggalkan tempat itu yang membuat Xinglu menangis dengan cincin pemberian Cheng Sun yang masih terpasang di tangan kirinya. Xinglu yang nampak sedih dengan kepergian Cheng Sun, ia pun pergi dan berniat mengejarnya. Begitupun dengan Cheng Sun, yang sepertinya masih mencintai Xinglu. Ketika ia datang kembali, Xinglu sudah tidak ada di sana. Ia pun kembali mencarinya. Sementara Xinglu terlihat sedang dihadang oleh perampok yang menginginkan cincin Xinglu. Sialnya ia malah tertusuk pisau yang dibawa perampok tersebut. Walaupun tertusuk, ia tetap berlari mencari Cheng Sun. Saat menemukan mobil Cheng Sun, ia berusaha mencegatnya. Tapi karena Cheng Sun mengemudi dengan kecepatan tinggi, ia malah tertabrak mobil yang dikendarai oleh Cheng Sun dan terpental ke dalam sungai. Nampak Cheng Sun berada di rumah sakit untuk membawa Xinglu operasi. Ia juga nampak depresi karena keegoisannya membuat semua ini terjadi. Di sisi lain, setelah kejadian itu, Cheng Sun bertemu dengan ibunya kembali. Ia akan mengembalikan semua warisan yang telah keluarganya berikan padanya. Walaupun ibunya menolak, ia tetap pergi meninggalkan ibunya dan semua kekayaannya. Ternyata Xinglu masih hidup dan masih tinggal di kota Vienna. Terlihat Cheng Sun kembali datang untuk bertemu dengannya
setelah meninggalkan semua kekayaannya. Tak disangka akhirnya Cheng Sun memberikan cincin itu untuk kedua kalinya dan mengajak Xinglu untuk menikah. Tapi untuk kali ini ya Xinglu akhirnya nerima dong ajakan pernikahan dari Cheng Sun dan film ini pun tamat. Oke deh guys, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan film ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Cindy pamit, bye-bye.